3 buat keberangkatan lah saya kasih Mas armadanya sih. Masih ya Bu? Iya, Pak. Iya. Buat pulang nanti. Tiketnya tutup dulu. Foto dulu dek nanti. Foto dulu Pak Cinta. Hah? Pak pakai HP Papa, ini aku videoin. Oh iya. Suruh dia foto di Oh, situ. betul sudah. Hmm. Yang lalu. Setelah laut ada pergerakan lempeng bumi yang bergerak di Kamu yang sekolah, aku yang suruh lagi. Ya, di Sangiran itu ada 4 formasi tanah. Yang pertama formasi Kalibeng, Pucangan, Kabuk, dan Notopuro. Yang mana Sangiran dulunya laut, kemudian berubah menjadi rawa-rawa, menjadi hutan terbuka dan daratan yang kering. Nah kita lihat ke formasi Kalibeng dulu. 2.400.000 tahun lalu. Pada masa ini, Sangiran adalah dasar laut, berubah menjadi beragam jenis siput, kerang, dan ikan. Oke, jadi Sangiran dari kurang lebihnya 2.400.000 tahun Islam kepada lautan. Nanti kita bisa melihat ke bukti fosil-fosil lautnya. Dari laut Sangiran berubah menjadi formasi Pucangan atau rawa-rawa. 1.800.000 tahun lalu, bentang rawa di balik rapatnya hutan bakau. Kala itu Sangiran adalah himpunan peralihan dari laut menuju darat. Oke, jadi Gimana nih dari formasi kali bening atau pucangan? ya, Kalibeng itu nama Kalibeng, tempat ini, Kalibeng nama tempat. Nah, dulunya laut. Kalau terus Dan dari laut menjadi rawa-rawa. Jadi tadi kan 2,4 juta tahun Islam lautan. Setelah lautan, Sangiran berubah menjadi rawa-rawa sekitar 1.800.000 tahun Islam. Jadi kerendam air di atas ya? Betul sekali. Jadi ada aktivitas gunung, dimana material vulkannya mengisi laut dan lain-lain di Sangiran. Selain itu ada pengangkatan daratan tentunya. Nah, kemudian dari sinilah dari rawa-rawa yang mulai ada hewan darat yang lebih awal datang Sangiran, namanya gajah purba jenis mastodon. mulai dari sini. Nah, dari sini. Dari zaman formasi pucangan. Jangan, ada hewan darat yang lebih awal namanya gajah mastodon, ukurannya kecil karena mereka hidupnya di rawa-rawa dari segi makanan terbatas kecil. Nah, kemudian manusia purbanya mulai berdatangan Sangiran sejak 1.500.000 tahun yang silam. Namanya Meganthropus palijavanicus, manusia tertua se-Jawa bahkan se-Indonesia. Kan sampai sekarang untuk Meganthropusnya masih tertua di se-Indonesia. Dan Pucangan Sangiran berubah menjadi formasi kabut atau hutan terbuka. 720.000 tahun lalu, inilah masanya fauna dan flora di Sangiran pada koloni gajah, kerbau, banteng, menjangan, harimau, dan buaya. Oke, jadi sejak 730 tahun Islam, Sangiran dari dalam menjadi hutan terbuka daratan yang sangat subur. Yang mana dari Meganthropus palijavanicus, manusia purbanya diganti jenis Pithecanthropus erectus. Ada perbedaannya pinter, ada perbedaannya. Dan hewan daratnya sangat komplit seperti kerbau, rusa, harimau, gajah komplit dalam masa kemasan Sangiran sejak 730 tahun Islam masa kemasan. Masa purbanya mereka hidupnya dengan hewan-hewan darat yang berjenis dari formasi kami dari hutan terbuka, Sangiran berubah menjadi formasi Notopuro. Sebelum lalu, kering dan panas, masa kemasan kerbau, dan dan badak. bentuk manusia purba Sangiran menjadi kering dan tandus. Dan kehidupan purba di Sangiran punah sekitar 200.000 tahun yang silam. Nah, punahnya mereka kesulitan untuk mencari makan dan minum. Selain itu ada aktivitas gunung yang turun manusia yang lalu punahnya purba di Sangiran. Jadi sekitar budaya Sangiran lebih dari 2 juta tahun telah mengalami yang namanya 3 perkandungan dari laut menjadi rawa-rawa dan daratan. Daratan terbagi menjadi 2, daratan yang subur dan daratan yang kering. Kita melihat ke situsnya, luasnya. Sangiran seluasnya 9,21 km persegi, berbahasa Sari dan Karangasem, mengemuka kehidupan pasir Jawa, umat. dan di sini perlapis tanahnya Diperkirakan sejauh yang baru di sebelum gunung berapi dan berbagai ini yang sini sampai sini adalah air besar yang digerakkan di sini sampai di sini yang sedang Pulau Jawa bertemu di masa Sangiran hingga nanti kalau Bapak melihat di sana mesti tembus seperti ini semuanya.
Terjadinya retakan di puncak kubah permukaan sudah pembelasan lapisan demi lapisan. Untuk luas situsnya itu luasnya 59,2 persegi, tanah yang mengandung fosil 59 km persegi. Mencakup tiap kecamatan, kayak kecamatan Kajawi, Ruko dan Gumulong luasnya, yang tanah situsnya luasnya. Dan luas museum yang kita kunjungi luas ini 2 hektar yang kita kunjungi. Oke, jadi saya ke lapisan tanah sini. Atau kita kesini dulu. Ini ada Apa bagian bentuknya bagian yang mana ini ya Sangiran itu awalnya ada daerah yang sangat atas Sangiran, sesudah Bulawetan. Yang mana di sini ada Kompas Kalibe, Kucaran Dauk dan Notopuro. Ini kehidupan laut, rawa-rawa dan kehidupan daratan. Yang mana yang sudah punah terbentuk oleh material oleh gunung. Kemudian setelah dalam, setelah punah semuanya, ini ada tekanan dari dalam bumi, ada endogen ya, atau magma gitu ya, dia menekan. Kemudian membentuk sebuah kubah Sangiran. Terus di sini bawah sana Kubah yang terbentuk lama-lama mengalami erosi karena curah hujan yang terus menerus. Akhirnya tanahnya erosi atau longsor. Nah, setelah longsor barulah nampak seperti fosil yang kehidupan masa lalu seperti fosil laut, rawa-rawa, dan fosil hutan. Kelihatan, baru ditemukan. Jadi sebelum ada penelitian memang di sana sudah ada banyak temuan fosil karena erosi tanah longsor ini. Setelah ada erosi baru tahu Ternyata ada beda seperti itu. Kita menuju ke sini ada setelah bekas laut lempunya warnanya biru. pada bawah ini. Ini masa kedepannya 2.400.000 tahun. Yang lempung hitam ini bekas rawa-rawa. 1.800.000 tahun rawa-rawa. Ya ada pasirnya ini bekas hutan terbuka, daratan yang sangat subur. Yang masa hidupnya 730 tahun, paling atas Notopuro, daratan yang kering. Jadi Sangiran dari laut menjadi daratan yang kering prosesnya memerlukan waktu kurang lebihnya 2.400.000 tahun lamanya Sangiran. Dari laut menjadi daratan yang kering. Kalau di museum kita hanya sajikan sedikit contoh lapisan tanah sama fosilnya. Kalau di lapangan kita bisa sajikan tentang lapisan tanahnya. Plus ada sumber air yang muncul di Sangiran. Jadi basaran gerak dunia lautan. Jadi ini kedalamannya, kedalaman dari permukaan. Betul sekali. Jadi Entah. awalnya dari laut, dari rawa-rawa, hutan terbuka dan hutan yang kering. Next lagi kita masuk ke bukti fosilnya. foto? Oke, yang paling banyak ada fosil-fosil laut yang paling banyak. Nah, ternyata kehidupan dulu sampai sekarang itu sama, Pak. Sama. Yang di atasnya ada kerang-kerang tawar atau fosil rawa-rawa. Jadi ini ada fosil laut 2 jutaan tahun, ini ada rawa-rawa 1,8 juta. Di sini ada fosil daratan, ada replika Pithecanthropus bagian belakang, ada giginya, ada alat budaya dari batu, ada bola batu yang untuk berburu, ada alat serpenia, batu tipis untuk menguliti hewan buruan, ada fosil gigi sapi, kerbau, harimau, gajah, ada replika Pithecanthropus bagian atas. Buktinya ada fosil laut, rawa dan daratan. Kita ekstrak sini lagi. Oh, ini kerang-kerang laut. Ini backgroundnya. Fosil canggung. Gambaran Sangiran 2.400.000 tahun yang lalu lautan. Karena apa? Di lapisan di bawah di sana ada fosil-fosil lautnya seperti ini. Ternyata sama juga, kerang-kerangnya sama, kerang-kerangnya sama. Mungkin yang membedakan ukurannya pun, Pak. Ternyata sama. Kerang-kerang di sini sama karena masih ada. Itu juga ada. Ini ada 3 gajah purba yang pernah ada Sangiran. Gambar paling ini namanya gajah mastodon. Gajah paling tuanya 1.800.000 yang Islam. Ada Sangiran. Ukurannya kecil karena mereka punya di rawa-rawa. Mungkin ada di mana di atas. Dari mastodon diganti sama stegodon, gajah paling gede. Sejak 730 tahun yang Islam, gajahnya menjadi stegodon, gede. Dan gantian masa lepas gajah modern 300 tahun yang Islam. Tentunya ada ciri-ciri dan ketiga satu dari giginya. Ya. Ada fosil gigi gajah mastodon, stegodon, dan lepas. Yang mana yang lepas ini masih ada sampai sekarang di Sumatera dominan ini Sangiran sudah putar. Ternyata jadi Sangiran sudah. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada koleksi fosil gajah purba paling komplit jika yang stegodon. Zaman awal dulu. Yang mana nomor 1 ada gading. Gading yang stegodon panjangnya sampai 4 meter. Bisa dibayangkan. Ternyata setelah diteliti tingginya sampai 1 meter. Kita ke Museum Geologi Bandung jenis apa dibakar kembali. Kita ke Museum Plastik Kebun juga dibakar sekarang tinggi sekali. Nomor 1 gading, ada 2 dari atas yang di atas, 3 darah bawah, 4 ada tulang hasta, pengopil, lengan dan sebagainya. Jadi ini ada koleksi fosil gajah purba paling komplit yang stegodon.
Nah sini ya, jadi ini ada di lampunya saya mati. Jadi ini ada koleksi fosil kepala buaya ya, yang besar ini buaya rawa, yang sini buaya sungai Gavial. Nah, ternyata di Sangiran juga pernah ada buaya semacam di Kalimantan. Ya kan mau memiliki tanduk paling kanan ada tanduk kepala kerbau, yang tengah rusak, kiri ada tanduk kepala banteng. Ini semasa dengan gajah yang paling gede tadi, 730 kilo Islam. Ini gambarnya. Mereka hidupnya di hutan terbuka, daerah yang sangat subur. Hewannya besar-besar karena dari makanan mereka sangat tercukup. Ada badak purbanya, tidak ada di Sumatera, ternyata di Sleman juga pernah ada. Ini buktinya, fosilnya. Ditemukan fosil kepala daerah rawa atau daerah di hutan terbuka. Oh, setelah rawa ya? Setelah rawa ini. Jadi ada fosil kepala badak purba, darah bawahnya. Ada rahang babi. Ini satu musim ya, Mas? Satu musim, betul Ini sekali. sama ini ya? Ini sama ini satu masa. Satu masa. Oh iya, Iya, hewan. ada harimau purba, ini ada tengkorak atau kepalanya ya. Ini gambaran Sangiran 730 juta Islam, bener-bener komplit seperti di Afrika gitu. 730 juta. Ribu Pak, 730.000 tahun. 730.000 tahun. Ya, jelas sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi. Nah, jadi yang namanya Meganthropus, Pithecanthropus, Homo sapiens, kalau Sangiran digolongkan menjadi satu, yaitu menjadi Homo erectus. Homo erectus. Setelah itu, karena mereka sudah berdiri tegak. Karena ditemukannya tengkorak paling konkret tahun 1969 diteliti. Ternyata mereka sudah berdiri tegak. Bukan Pithecanthropus lagi, kalau Pithecanthropus setengah kerang. Tapi dengan ditemukannya tengkorak paling konkret yang dari Homo erectus Sangiran. Tapi untuk pengertian otomatis hanya di Sangiran, belum merambah ke pelajaran sekolah. Jadi ini gambaran tentang kehidupan yang terjadi kurang lebihnya 730 juta Islam. Mereka ini berkelompok dan masih nomaden, berbeda-beda tempat. Kebanyakan makanannya yang masih daging mentah. Oh Dia iya. pinter membuat benda atau alat budaya yang digunakan untuk berburu. Jadi dia belum punya rumahnya. Jadi nanti kalau ada penjelasan di Meskipun ini replika atau tiruan, saya pulang disamakan dengan aslinya. Memang pada waktu mereka start dengan masa sekarang belum sempurna. Tapi kalau sudah mereka dari situ ditemukan yang sudah meskipun sebagian besar ada yang mengalami tetapi apinya digunakan jadi contoh saja. Jadi ini ada pada karena soalnya mati. Jadi ini ada luas situsnya dan ini penemuannya. Kita lihat ke S1A. Ada fragmen rang atas bagian kiri Homo erectus. Ada fragmen rang atasnya. Ditemukan tahun 1936 oleh Pierre von Pessoa di Sangiran. Dan nomor S3 di sana ada fragmen tengkorak Homo erectus ditemukan tahun 1937 di Bukuran. Masih ada Sangiran juga. Ada fragmen rang bawah bagian kanan Homo erectus yang ditemukan tahun 1939 di daerah saya di Sangabung. Ini nggak ada gambarannya juga. Karena beliau itu Trinil ya, malah Sangiran Trinil nih yang terkenal. Jadi tahun 1890 sampai 1992 ini ada penemuan dari Trinil yang meneliti adalah Eugene de Bois, orang dari Belanda. Ini yang pertama. Jadi sebelum ke Sangiran, Trinil lebih dulu Pak yang ditemukan. Temukan ada tulang paha bagian kiri Pithecanthropus itu, tapi di sana lebih komplit. Nah, ini ada tangan kepala, yang satu. Nangdong ya, ngandong. Di ngandong, dorong. Kita ke sini. Temuan tahun 1937. Sedang musik. Sangiran 2. Oke, yang terakhir ini ada temuan S17. Jadi tengkorak dengan rahang atas dan ini paling komplit. Temuan paling komplit tahun 1969. Yang terbagi menjadi tingkatan arkaik, tipe dan protein. Kalau arkaik ini yang dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Yang ini Pithecanthropus erectus sama Homo sapiens. Cirinya kalau Homo erectus atau Meganthropus atau arkaik ya, Meganthropus ini dahinya menonjol, giginya kuat, volume tanya 870 cc.
masa kedepannya dari 1,8 juta hingga 900 juta yang silam. Sangiran terkenal karena temuan arkaik atau Meganthroposnya ini Sangiran ini dibuatkan replika Pak. Ini Sangiran terkenal karena temuan arkaik atau Meganthroposnya. Dari arkaik digantinya jenis tipik atau Pithecanthropus erectus. Cirinya sudah mulai terangkat ke atas, volume tarik tinggi 1000 cc. Kita dibanding arkaik. Masa kedepannya dari 800 hingga 300 juta yang silam. Dan dari tipik digantinya jenis progresif atau sapi yang tertua. Yang mana jenis progresif adalah volume yang paling maju dan yang paling kecil di antara tipik dan arkaik. Volume tanya 1100 cc. Tapi masa ini lebih pendek, dari 200.000 tahun sampai 100.000 tahun berkadang. Dia punah dulu, baru muncul masa berikutnya kita di sini. Mari kita dengan masa berikutnya di atas. Dan kita ke sini. Orang bawahnya yang aslinya dibuatkan replika. Ternyata di Sangiran ada kuda sungai semacam di Afrika, tetapi 1.800.000 yang sama, semasa dengan buaya tadi. Dan fosilnya buaya sampai di nomor 9, banyak sekali. Ini yang paling terkenal di museumnya Pak. Katanya museumnya. Batu yang digunakan alat budaya Bometus. Jenis batuannya satu dari Kalsedon, ada kami kasihkan, ada kuasit, ada andesit. Dari batu-batu ini dibuat alat budaya semacam ini. Nanti di pelajaran sejarah ada Indonesia apa? Lewat temuannya paling kuat dari sana. Kita ke sana, kita temuan tahun 2019. 2000? Oh, baru ini. Sebenarnya yang paling banyak nomor 1 ada kaki depan gajah dua stegodon, jenis yang bisa tadi stegodon. Nomor 2 ada tulang berikat, 3 ada gading. Gajah semua dari Gajah semuanya. Kenapa dari seragam ini simbolnya gading ternyata paling banyak di mana? Sangiran. Oke, jadi sebelum dibangun museum Sangiran tahun 1926 disurvei dulu. Tentunya orang-orang dari Belanda, karena kita dikuasai Belanda sampai berapa tahun? Indonesia dikuasai Belanda 365. 350. Ya, 350 gitu ya. 56 ya. 1931 ini ada geologi dari Belanda namanya Van Es ya, membuat peta, salah satunya peta situs Sangiran sama Trinidad Jawa Timur. Nah, dengan buat peta buatan Van Es tahun 1934 ini ada orang dari Jerman namanya H.R. von Kosa datang ke Sangiran melakukan penelitian pertama kali yang ditemukan adalah alat batunya Bometus karena sebagian mereka berserakan di atas tanah seperti bola batu itu di atas tanah. Nah, 2 tahun kemudian 1936 baru menemukan fosil-fosil masa purbanya plus fosil dewanya. Ini melibatkan warga luar Sangiran. Jadi warga luar Sangiran banyak belajar dari orang Jerman ini, bisa memberi nama gading gajah, tanduk kepala kerbau, banteng dan sebagainya. Nah, kemudian sudah merdeka, penelitian terus berlanjut. Akhirnya tahun 1974 ada Balai Penyelamatan Fosil Sangiran. Awalnya fosilnya dikumpulkan di Balai Desa Sangiran. Perintisnya adalah almarhum Mbak Toto Marsana Lurah Sangiran dulu dikumpulkan. Balai Desa penuh dan fosil akhirnya tahun 1983 dibuatkan museum yang lama dan 84 dibuat untuk masyarakat. Yang mana museum yang lama ini sekarang digunakan sebagai ruang kamar terakhir nanti. Ini apa? Dan 1996 akhirnya Sangiran diakui oleh dunia. Karena Pak 50% temuan yang ditemukan di Sangiran kompleknya mewakili dunia, kompleknya dari kehidupan laut, rawa dan daratan. Akhirnya Sangiran diakui dunia dan ditetapkan sebagai hari warisan budaya dunia pada tanggal 7 Desember 1996. Sejak inilah masyarakat tidak boleh jual beli, bahkan budaya Sangiran tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Tapi ini ke bawah masih bebas. Bahkan Oh, jual beli tanah itu nggak boleh. Apa? Tanah boleh. Apa sih? Nggak boleh. Oh, fosil. Untuk mengganti salah lihat, menggantikan museum yang lama, para internasional. Jadi tahun 2008 dibangun seperti ini, tahun 2011 diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Yusuf Makamanu. Tepatnya pada tanggal 15 Desember 2011, museum diresmikan yang ke-3 kali dari 2011, 83 sama 2004. Kemudian tahun 2014 ada 4 museum klaster diresmikan, ada Klaster Lembung, Manyoso, Likuran, Gandayu. Kita di Kirgilan Pak. Kita di Kirgilan. Nah, jadi monggo nanti setelah dari Kirgilan bisa ke Museum Klaster Lembung atau Manyoso, Likuran, Gandayu. Bisa sendiri, bisa pakai garuda sini. Lalu di sini hukum tentang bebatuan arkeolog ya. Di Manyoso ini tentang penggalian atau eksavasi. Ukurannya sama ceritanya seperti sini, di Force Mansa sampai modern. Kalau Gandayu tentang geologi.
Oh, geologi. Geologi posennya tetap sama-sama. Oh, jadi kalau ringkasannya sini lah ya. Ya. Kalau sini komplit kan? Sini Dari komplit. geologinya ada pengganti. Oh, sini intinya kompletnya. Siap. Teman-teman udah selesai ada yang tanyakan? Jadi Ya. semua masa ini zaman apa? Di zaman apa semuanya yang dari ini? Kan dari zaman rawa. Rawa, Laut, pertama laut. Laut, Kemudian menjadi rawa, dan kemudian daratan. daratan. habis itu punah. Nah. Gara-gara keletusan gunung Merapi. satu Lawu. zaman berarti ini ya, satu era ya? Iya. Enggak ya? 1, 2, 3 era. 3 era. 3 era. Oke. Era Pleistosen, Pleistosen bawah, dan Pleosen. Nah, mumet tau? Pleosen, pertama Pleosen dari laut, Pleosen. Pleistosen bawah rawa, Pleistosen atas daratan. Daratan. Oke. Itu punah. Oh ya, kalau laut itu Pleosen laut, Pleistosen bawah rawa-rawa, Pleistosen atas itu Daratan. Oke. Siap. Oke. Habis itu punah, itu jadi Daerah. era sekarang ya. Ya, Sekarang. gitu Mas. Betul sekali.